welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette. Hari ini kita akan menceritakan film yang benar-benar gila banget, wow banget gitu. Jadi kalian bayangin aja ya, ini tuh jadi ada bayi baru melahirkan, tapi dia itu dari lahir tanpa gravitasi. Jadi kayak lagi ada di luar angkasa gitu. Jadi baru lahir aja dia udah melayang gitu guys. Ini benar-benar serem dan kayak mind blowing banget. Langsung aja daripada berlama-lama kita masuk ke dalam filmnya. Jadi ini adalah sebuah film fantasi yang berjudul The Man Without Gravity. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Natalia dan ibunya yang sedang mengendarai mobil melewati badai menuju rumah sakit nih. Wanita bernama Natalia ini sedang hamil dan dalam kesakitan sudah mau melahirkan, memohon pada ibunya agar menyetir dengan cepat nih guys. Ketika mereka sampai di rumah sakit, seorang resepsionis memberitahu mereka bahwa tidak ada dokter yang tersedia saat itu. Nah loh, harus gimana dong ya? Tidak mungkin juga wanita hamil yang udah mau melahirkan harus menunggu sampai ada dokter dong, bisa udah brojol duluan gak sih guys? Jadi si resepsionis sendirilah yang membantu wanita itu. Setelah dibantu oleh resepsionis dan ibunya Natalia, akhirnya melahirkan tetapi bayinya tidak menangis. Dia mulai khawatir dan melihat bayinya melayang di udara yang kayak aku bilang tadi, tanpa gravitasi guys bayinya. Ketiganya tercengang dong. Natalia kemudian meraih tali pusar dan dengan lembut menarik anaknya. Natalia bersama ibunya kemudian kabur dari rumah sakit tanpa memberitahu informasi kepada perawat. Khawatirnya itu berbahaya untuk anaknya karena anaknya nggak normal gitu kan guys. Natalia yang sangat ingin melahirkan anak itu benar-benar istimewa banget bagi Natalia karena dia menganggap bayinya itu adalah malaikat. Setelah sampai di rumah, Natalia berpikir kalau bayinya makan sesuatu dia akan berhenti melayang. Alina ibunya bertanya siapa ayahnya sebenarnya, tetapi ternyata Natalia tuh nggak tahu karena dia adalah seorang PSK gitu ya guys. Ibunya kemudian memutuskan anak itu tidak boleh keluar rumah dengan alasan ingin melindungi bayinya dari dunia luar yang kejam. Keesokan harinya, Alina melihat sang bayi tidur di atas langit-langit. Betapa terkejutnya dia, dengan perlahan mereka mengambilnya dan menamai dia Oscar. Saat itu juga 4 orang teman Alina datang untuk melihat bayinya yang baru lahir. Karena khawatir teman-temannya melihat keanehan si Oscar ini, Natalia mengikat bayinya dengan ikat pinggang dan menutupnya dengan selimut. Para wanita ini tidak curiga sama sekali dan salah satu dari mereka mencoba untuk mengambil Oscar. Tetapi Alina tidak membiarkannya dengan alasan bayinya tuh masih rapuh. Nah, para wanita kemudian pergi. Keduanya kemudian membuat plafon rumah nyaman untuk anak. Soalnya anaknya kan terbang-terbang gitu nih guys. Sehingga bayinya bisa tidur dengan leluasa. Kemudian orang-orang mulai bertanya kenapa Oscar tidak pernah keluar rumah. Dan Alina hanya menjawab bahwa cucunya itu alergi matahari. Beberapa tahun kemudian Oscar telah bertumbuh, tapi tetap aja nggak diizinkan keluar oleh neneknya. Kehidupan hari-harinya hanya mampu melihat orang-orang melalui jendela dan mulai menonton TV nih si Oscar. Alina juga mengajarinya membaca dan menulis di rumah, jadi dia kayak kita yang lagi di rumah aja gitu ya guys. Suatu hari Natalia menjahitkan jaket untuk Oscar yang disimpan beban di sakunya supaya Oscar tuh nggak melayang. Hal itu berhasil membuat Oscar berjalan di tanah loh. Natalia senang karena sekarang bisa menyekolahkan putranya. Namun neneknya tetap menentang Oscar keluar dari rumah demi keselamatan dirinya. Namun Natalia bersikeras, Alina tidak dapat mengelak. Suatu hari Oscar sendirian nih di rumah. Ia mencoba membuka jendela dan mencoba keluar. Ketika Natalia dan Alina pulang ke rumah, dia itu terkejut karena melihat jendela terbuka. Awalnya mereka kira Oscar kabur dengan jaketnya, tapi ternyata Oscar tidak menggunakan jaketnya yang tentu membuatnya melayang. Namun untungnya tersangkut di langit-langit rumah. Alina semakin khawatir sehingga menutup permanen semua jendela yang ada di situ. Namun Natalia mulai muak, dia tidak ingin membiarkan anaknya terus-terusan terkurung. Ia ingin anaknya melihat dunia luar. Malam itu juga dia mengajak anaknya keluar rumah nih. Saat dalam perjalanan, Natalia mengatakan pada Oscar untuk merahasiakan kekuatannya untuk menjaga dirinya dari orang jahat. Oscar pincang ketika berjalan karena belum biasa berjalan. Hari itu dan seterusnya, Natalia membawanya keluar dengan jaket. Suatu hari ketika Natalia meninggalkan Oscar sendiri untuk ke toko, Oscar tiba-tiba menabrak seorang gadis bernama Agatha dan menjatuhkan belanjaannya. Gadis kecil itu marah dan memintanya untuk membantunya membawa belanjaan ke rumahnya.
Oscar semakin jauh dari toko dan merasa berat dengan beban yang dia bawa sehingga ia malah nekat melepaskan beban di sakunya. Karena botol air yang dia bawa cukup membuatnya bisa berjalan di tanah. Namun ketika sampai di rumah gadis tersebut, ia tidak memberikan botol itu karena tahu akan melayang jika tidak ada beban yang dia pegang. Namun gadis kecil ini memaksa membuat Oscar akhirnya melayang. Tapi untungnya tertahan di plafon rumah. Agatha yang melihatnya menganggap seorang pahlawan dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun dengan memberikan ransel agar tidak melayang lagi. Natalia pulang ke rumah dan semakin khawatir. Lalu Oscar akhirnya kembali ke rumahnya dan memberitahu gadis kecil yang ia kenal tadi. Lalu ibunya bertanya, apakah dia tahu kekuatan Oscar? Namun dia berbohong dan berkata bahwa si gadis kecil itu nggak tahu apa-apa tentang Oscar. Mulai hari berikutnya, Agatha dan Oscar sering bermain bersama. Suatu hari ketika Natalia dan neneknya berbicara, Natalia menyadari bahwa Agatha tahu tentang kemampuan Oscar nih guys. Jadi dia tidak mengizinkan Oscar bermain dengan Agatha lagi. Karena sikap tertutup Natalia, akhirnya tetangganya melaporkan ke polisi dengan alasan Oscar itu kayak terlalu dibatasi sama orang tuanya. Dan seharusnya Oscar itu masuk sekolah dan kayak udah nggak bisa deh dia di rumah terus. Dan Natalia baru sadar bahwa anak-anak harus melepas tas dan mantel mereka di luar saat sekolah. Ia sangat sedih dan memutuskan untuk pergi ke daerah terpencil untuk menghindari siapapun memeriksa kondisi Oscar. Beberapa tahun kemudian Oscar mulai tumbuh dewasa nih. Neneknya Alina telah meninggal dunia, sehingga dia tinggal bersama ibunya aja. Mereka tinggal di pegunungan dan hidup normal. Suatu hari Oscar melihat iklan pencarian bakat di TV. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke kota diam-diam dan menunjukkan bakatnya dong. Banyak orang yang menganggapnya malaikat. Seseorang bernama David menawarkan Oscar untuk menjadi selebriti. David bilang dia akan undang ke acara TV untuk menunjukkan bakatnya. Keduanya pun saling mengikat janji. Oscar berkeinginan agar ceritanya dapat ditulis di buku dan David memberinya gelar pria tanpa gravitasi sebagai nama panggungnya. Kini Oscar kayak semakin terkenal dan memiliki banyak penggemar. Namun sayangnya ia dilarang untuk mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya. Oscar itu sering tampil di TV, majalah, bahkan David membuat cerita palsu tentangnya dengan membuat museum tentang Oscar dan secara acak mengakui barang-barang miliknya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi si David tuh lebih ke jahat gitu ya guys. Oscar kemudian protes dengan berita-berita bohong yang diangkat media. Ia ingin mengakhiri kontrak, tapi David mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan penulis yang akan menulis tentang kisahnya. Namun akhirnya ditolak Oscar karena si penulis dan David lagi-lagi mencari untung yang besar sehingga ingin membuat kisah Oscar lebih dramatis seperti cerita Oscar yang hidup kayak miskin lah apalah gitu guys. Suatu hari Oscar mengundang ibunya ke pesta, namun Oscar masih merasa sedih. Hingga suatu hari Oscar melakukan kesalahan saat live di TV. Dengan kejadian itu, David memperingatkannya untuk tidak membuat kesalahan seperti ini lagi. Tapi Oscar tuh udah sangat bosan banget dan meminta untuk memalsukan kematiannya guys. Dan dia itu pengen hidup lebih tenang karena menurut dia hidup terkenal tuh udah mulai gak enak nih, gak asyik gitu lah guys. Nah, berita kematiannya kemudian membuat para reporter mendatangi rumah ibunya. Kini Oscar telah mengubah identitasnya sebagai Desky dan mengubah penampilannya dan berpura-pura cacat sehingga dia bisa mengikat dirinya di kursi roda nih. Desky sekarang bekerja sebagai resepsionis di salah satu hotel yang terkenal dengan pelacur. Di malam Natal, semua kamar kosong kecuali satu. Ia mendatangi kamar itu dan mengecek keadaan wanita yang ada di dalam sana. Wanita itu mengatakan dia baik-baik saja dan tiba-tiba memanggil nama aslinya Oscar. Oscar terkejut, ternyata perempuan itu adalah Agatha. Kalian ingat kan Agatha teman kecilnya dulu yang mulai Agatha itu sekarang bekerja sebagai pelacur. Hari-hari mereka lalui dan semakin dekat mereka berkencan. Namun Agatha ragu menerima cinta Oscar karena profesinya sekarang gitu guys. Akhirnya Oscar pergi ke rumah lama di masa kecilnya, di mana kota itu sekarang sudah sepi banget. Dan tiba-tiba seorang mengetuk pintunya dan itu adalah Agatha yang datang dan ingin berubah. Jadi Agatha udah gak mau jadi PSK lagi, Agatha ingin hidup bersama dengan Oscar. Akhirnya Agatha dan Oscar menikah dan hidup bersama dengan bahagia.
dan Agatha sedang mengandung anak mereka. Sekarang Oscar itu udah mulai bekerja nih guys sebagai pembersih jendela gedung-gedung pencakar langit menggunakan pakaian Batman seperti impiannya di masa kecil. Nah, itulah cerita mengenai Oscar guys. Menurut aku sih ini bener-bener ceritanya kayak bombastis banget, kayak keren banget juga gitu, kayak nggak nyangka-nyangka aja hal itu bisa terjadi gitu. Kalau misalkan kalian tiba-tiba lahir tanpa gravitasi dan bisa melayang, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan show off ke semua orang? Atau kalian malah ngumpet-ngumpet seperti yang awalnya ibu dan neneknya Oscar lakukan? Coba komen di bawah ini supaya aku tahu. So, sekian dulu dari aku. Kalian bisa komen juga di bawah next mau aku review film atau series apa lagi yang seru-seru. Kalau kalian mau aku lanjut juga kalian boleh komen di bawah. Aku pengen bahas chat horror atau apapun boleh, pokoknya kalian request aja di bawah. Jangan lupa juga kalian follow Instagram aku ke @sherantoynet. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa.